Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Filasari dari 11 IPS 1. Saya akan memberikan materi mengenai prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian. Prinsip dan praktik ekonomi Islam memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi. Mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Selanjutnya akan dibahas mengenai jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa, syirkah, mudaharobah, musyaqqah, muzaroah, mukhabarah, dan perbankan. Yang pertama, jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan tukar menukar barang yang telah ditetapkan oleh pembeli dengan harga yang sesuai seperti yang ditawarkan oleh penjual. Kegiatan jual beli boleh dan halal hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, khiyar. Khiyar adalah kegiatan transaksi yang memberikan kebebasan kepada pihak penjual atau pembeli untuk memutuskan apakah meneruskan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi. Syaratnya harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Jenis khiyar ada 3. Yang pertama, khiyar syarat. Merupakan proses khiyar yang dijadikan syarat dalam suatu transaksi jual beli. Contohnya, saya menjual barang ini dengan harga tersebut dan syarat khiyar adalah selama 1 minggu. Selanjutnya, khiyar majelis merupakan proses khiyar di mana penjual dan pembeli berada di tempat yang sama berlangsungnya proses transaksi atau tawar-menawar tersebut. Baik penjual ataupun pembeli, keduanya memilih hak yang sama, yaitu dapat membatalkan transaksi jika tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang terakhir ada khiyar cacat atau aibi, artinya pembeli diberi hak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli jika ditemukan kecacatan. Artinya, pembeli dapat melakukan komplain jika ada barang yang tidak sesuai pesanan. Yang ketiga ada riba. Riba merupakan nilai bunga uang yang dilebihkan dari penukaran barang atau pinjam meminjam uang. Jenis riba ada 3. Yang pertama, riba qardi. Merupakan proses pinjam meminjam uang di mana sang peminjam harus mengembalikan nilai uang yang dipinjam ditambahkan dengan bunga atau lebihnya. Yang kedua ada riba yadi, merupakan akad jual beli barang-barang yang sama jenisnya dan sama timbangannya. Namun, saat melakukan proses serah terima, penjual dan pembeli berada dalam posisi yang terpisah. Yang terakhir ada riba fadli, merupakan proses pertukaran barang yang jenisnya sama namun takaran timbangnya berbeda. Yang keempat ada utang piutang. Utang piutang dilakukan dengan cara menyerahkan harta atau benda kepada seseorang dengan perjanjian bahwa harta atau benda tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hutang piutang ada 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada pelaku yang melakukan utang dan yang memberi piutang. 2. Ada barang atau harta sebagai objek utang piutang. 3. Ada akad kesepakatan di antara pemberi piutang dan penerima utang. Yang kelima ada sewa menyewa. Dalam Islam, istilah sewa menyewa disebut ijarah. Transaksi ini dilakukan dengan cara memberi imbalan tertentu kepada seseorang yang menyewakan barang atau benda kepada orang lain. Lalu terdapat juga syarat dan rukun ijarah yang bisa dilihat di sini. Yang keenam ada syirkah. Syirkah artinya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama melakukan kesepakatan untuk membangun suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di sini juga terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam akad syirkah. Lalu syirkah dibagi menjadi beberapa jenis macam. Yang pertama ada syirkah abdan, merupakan jenis syirkah yang mana kedua belah pihak atau lebih tidak memberikan kontribusi modal atau amal dan hanya berkontribusi saja. Yang kedua, syirkah innah, merupakan syirkah di mana kedua belah pihak yang saling berkontribusi baik dalam hal modal maupun kerja. Yang ketiga, ada syirkah wujuh, merupakan kerjasama yang dilakukan berdasarkan kedudukan, keahlian, dan ketokohan seseorang. Yang terakhir, syirkah mufawadhah, merupakan syirkah yang dilakukan antara dua belah pihak
dengan menggabungkan semua jenis syirka yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada mudharabah. Mudharabah disebut juga sebagai akad kerjasama di mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau syahibul mol dan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudarib. Mudharabah dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, artinya usaha yang dijalankan akan dibatasi oleh waktu, jenis usaha, dan tempat usaha. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, artinya bentuk kerjasama yang dijalankan antara pemilik dan pemilik modal dan pengelola modal cakupannya luas dan tidak ada batasan dari segi waktu, jenis usaha, maupun tempat usaha. Lalu yang ketujuh ada musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Pengertian musaqah merupakan kerjasama yang dilakukan antara petani dan pemilik kebun. Muzara'ah adalah kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertanian antara petani yang menggarap sawah, yang menyediakan benih, tanaman, dan pemilik lahan itu sendiri. Sedangkan muhabarah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani, namun benih disediakan oleh pemilik tanah. Lalu yang kedelapan ada perbankan. Bank identik dengan sebagai tempat penyimpanan uang. Pengertian bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas penghimpun dana dari masyarakat, lalu disalurkan menggunakan sistem bunga. Ada dua jenis bank yang saat ini berada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, bank syariah atau Islam, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah Islam dan memenuhi syarat yang bersih dari riba. Yang kedua ada bank konvensional, merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan disalurkan kepada yang memerlukan dengan sistem bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.